Selamat sore Halo, Mas Kang. selamat sore. Kabar baik Mas Kang? Selalu dong. Gimana Selalu Mbak ya. Sesha, apa kabar? Waduh, kabar baik juga Mas Kang. Minggu lalu nggak ketemu, Mantap sekarang ya, udah thumbs ketemu up. lagi nih. Kayaknya kita ditunggu-tunggu sama sahabat Sonora nih Mas Kang. Udah nungguin, aduh Oke, mana nih minggu lalu kok nggak ada, kok nggak ada kabar apapun gitu kan. Langsung aja kali ya Mas iya. Kang ya. Iya, kita break sebentar. Sekarang mulai lagi ya. Mulai lagi. Mulai lagi nih kita masih ngebahas tentang unsur. Elemen. Ya, Nah, yang unsur. tentang elemen. Minggu ini, hari ini kita ngebahas tentang unsur logam, Mas Kang. Ini maksudnya unsur logam ini apa sih? Sifat karakternya seperti apa sih, Mas Kang? Unsur logam ya. Mm-mm. Jadi memang kita udah bahas tuh sebelumnya, kita rekap dulu ya. Unsur kayu, Mhm. unsur api, unsur Api. tanah. Ya, Mhm. kayu, api, tanah. Udah tiga. Ya, sekarang Mhm. kita masuk ke unsur logam. Ya. Unsur logam itu ciri khasnya apa? Biasanya kalau orang lahir di tahun unsur logam, banyak yang bilang Mhm. hoki, Nah, ya. katanya gitu, Jadi Mas Kang. benar. Jadi masyarakat terutama yang Tionghoa ya pasti mereka Mhm. kalau masuk di tahun logam itu banyak banget yang tiba-tiba punya anak gitu. Mereka bilang ini anak hoki gitu, malah bukan logam doang diganti ya, logamnya jadi logam emas, nggak mau logam biasa aja sebutnya. Ya tapi Oke. in parts itu betul ya karena Mhm. logam itu mengindikasikan seseorang itu punya stamina yang bagus ya, punya Oh, oke. kekuatan yang prima, fisiknya Mhm. mumpuni. Jadi kalau Mhm. anak yang lahir di tahun logam itu udah jadi ciri khasnya. Ah, Ya, di anak badannya itu emas kan. pasti betul. Badannya itu udah dapat modal lah. Ya, kira-kira itu artinya dia tahan banting. Ya, fisiknya Mhm. kuat Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Ah, oke. Berarti ada pengaruhnya juga ya Mas kayaknya dengan kata orang itu ya. Katanya kalau apa unsur logam itu hokinya gede. Berarti ada satu pautnya juga ternyata Mas Kang ya. Iya, kalau udah dibekatin dengan fisik yang bagus, ya kan udah Hah? pasti itu udah nilai plus sendiri. Udah hoki Mhm. yang tak ternilai itu. Kalau fisik bagus, apakah kesehatannya juga bagus nih Mas Kang? Betul, nah pertanyaan yang bagus. Karena kalau kita bicara organ tubuh, logam itu Mhm. termasuk adalah di usus besar, Mhm. paru-paru, dan tenggorokan. Ah, Ya, oke. logam juga termasuk gigi dan syaraf. Wah, malah lumayan banyak juga yang harus diperhatiin ya Mas Kang ya. Betul, ya. Jadi itu kalau orang yang sudah dibekali dengan unsur logam yang cukup, maka Mhm. penyakit-penyakit yang bisa berasal dari organ tersebut itu bisa dihindarin. Ah, oke. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau kebanyakan, kan Mas kan kemarin pernah bilang juga kan harus Mm-mm. seimbang. Jadi nggak boleh ada Betul. satu unsur yang gede banget. Berarti kalau misalnya ini unsur logam banyak banget nih, kencang banget unsur logamnya, berarti semakin banyak yang harus diperhatiin juga untuk kesehatan ya Mas Kang. Betul. Jadi kalau unsur logam Hmm. terlalu besar pun dia bisa berdampak pada elemen lain. Apa elemen Hmm. yang bakal terdampak? Contohnya, ginjal pasti akan lebih baik ya karena logam Mhm. itu akan mengarah ke air. Nah, logam akan menghancurkan liver. Ya, jadi kalau logamnya terlalu Ah. besar, liver atau hati itu bisa Mhm. mengalami dampak yang negatif. Ya, lalu Oke. kesehatan pencernaan juga itu akan Mhm. berdampak kalau logamnya terlalu besar. Jadi harus diperhatikan juga ini ya Mas Kang ya. Betul. Jadi nggak ada yang Oke. memang makin bagus makin baik ya karena dalam fungsi itu Mhm. menganut asas keseimbangan. Iya, iya. Ah, asas keseimbangan ini yang harus diperhatikan juga. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus balance. Semuanya harus pas gitu ya Mas Harus Kang ya. balance. Kalau di Betul. awal, menariknya juga tadi karena Mas Kang bilang untuk mereka yang memang memiliki unsur logam, seperti itu, berelemen logam. Hokinya katanya gede kan Mas Kang. Kalau tadi untuk Mhm. kesehatan, ternyata fisiknya, meskipun fisik diberkati dengan fisik yang luar biasa fitnya, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau untuk Betul. karirnya Mas Kang, hoki nggak nih?
Iya, jadi kalau hoki kita nggak bisa lihat dari satu elemen ya, kita mesti lihat di unsur-unsur lain. Cuman yang kita Mm-mm. bisa perhatikan adalah karakteristiknya, karena karakteristik juga Ah, akan oke. sehubungan dengan hoki yang akan didapat ya. Contohnya Mm-mm. misalnya logamnya seimbang, artinya seseorang ini memiliki cita-cita atau target hidup yang sesuai. Artinya tidak terlalu Oh, oke. tinggi, tidak muluk-muluk Mhm. ya. Jadi dia bisa mencapai target yang dia sudah set dari Mhm. awal. Nah, tapi bagaimana Oh. contohnya kalau logamnya berlebihan? Kalau logam yang Mm-mm. berlebihan pasti cita-citanya pun luar biasa tinggi. Mm-mm. Nah, itu kalau tidak disupport dengan elemen lain, ya, Mhm. contohnya elemen api, ya, itu dia pasti akan merasa cita-citanya akan selalu lebih jauh gitu, akan lebih susah menggapainya karena dia pasti lebih banyak kan bengong ya, Mhm. memimpikan cita-cita dia tanpa Kapan mengejar cita-cita kesampaian? itu sendiri, betul. Ya, Ah, karena oke. kalau mengejar cita-cita berarti kita harus Mhm. punya logam, kita harus punya unsur api karena api itu aktif Oh. mengejar. Mhm. Sedangkan Mhm. kalau Mhm. punya logamnya aja, dia hanya punya cita-citanya aja. Kalau Oke. untuk mengejar belum tentu bisa. Belum pasti dapat ya, Mas Kang ya? Iya, Mhm. Ini kalau logam itu dia punya cita-cita aja gitu. Kalau nggak ada api berarti cita-citanya susah nih kesampaiannya gitu kan Mas Kang. Apakah betul. tipikal mereka yang berunsur logam ini kalau cita-citanya nggak kesampaian, mereka tipikal yang ya udah deh atau memang kayak jadi murung, jadi depresi atau gimana nih Mas Kang kalau nggak kesampaian cita-citanya? Iya, betul. Karena kalau tipikal karakteristik logam yang kuat, itu dia pasti akan banting tulang. Kan tadi saya bilang dia Mm-mm. tahan, ya tahan Mm-mm. untuk banting tulang. Kerja yang agak keras pun hayu, siap. Iya. Ya, tapi strateginya atau kendaraannya itu banyakan salah, ya banyakan dia tidak mengambil langkah yang tepat. Ya, dan apabila dihalang-halangi proses untuk mencapai cita-cita itu, orang yang punya logam kuat dia akan merasa keras kepala. Ya, bukan merasa keras kepala, Oh, ciri khasnya itu keras kepala, keras susah untuk kepala. dinasehati orang lain. Mhm. Ya, Oh, jadi oke. gimana dapat jalan yang tepat kalau dia dikasih Bener. tahu orang lain aja dia nggak mau dengerin gitu. Susah. Betul. Dan kalau Oh, sudah oke. sampai Mhm. tahap jeleknya, itu dia bisa dendam sama orang lain. Oh, sampai tahap dendam juga Mas Kang untuk unsur logam ini. Betul. Oh, itu jadi salah satu negatif dari mereka yang berunsur logam atau ada negatif lainnya Mas Kang atau ada Bagi hal unsur buruk lain yang logam perlu yang diperhatikan? terlalu tinggi. Yang terlalu tinggi ya? Iya, Ah, sebaliknya kalau oke. logamnya nggak ada ya jadinya Mhm. lebih kelemah ya, jadi nggak terlalu semangat, targetnya nggak jelas ya, Heeh, heeh, heeh. segala macam mau dikerjain, nggak tahu tujuan Mhm. hidupnya apa, Benar, benar. Ah, dan oke. ya Ini jadi pemaaf dia, segala macam jadinya santai aja gitu, nggak terlalu di heeh. profesionalin gitu. Ah, iya nih. Kayaknya apa yang Mas Kang bilang tadi disetujui juga nih sahabat Sonora. Ada yang nyimak doang, ada yang juga benar katanya Oh, Mbak sip. Anita Felicia gitu ya. Berarti untuk sahabat Sonora juga yang sore hari ini mungkin juga sama-sama unsur logam gitu kan. Aduh kayaknya bener boleh kali ya sekalian absen gitu. Kayak bener juga nih kata Mas Kang seperti itu. Oke, itu untuk unsur logam. Ada lagi mungkin Mas Kang yang mau di-sharingkan juga ini terkait dengan unsur logam yang kita bahas sore hari ini. Mungkin nanti kita bisa jawab lebih lanjut dari tanya jawabnya Hmm. kali ya. Nah, bridgingnya cakep banget nih Mas Kang. Iya, kayaknya soalnya dari tadi saya udah lihat tulisan-tulisan, tapi saya nggak tahu, saya nggak sempat baca itu. Jangan-jangan pertanyaan. Bener, tenang aja Mas Kang. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan request Mas Kang 2 minggu lalu. Mas Maki Sip, ada lagi ini. muncul lagi. Apa kabar Mas Muncul lagi. Maki? Apa kabar Mas Maki? Kabar baik katanya Kabar Mas baik. Kang. Sip. Berarti langsung aja nih kita jawabin dulu ya untuk Ayo, sahabat Sonora yang udah sahabat nyampein Sonora ya. Sudah ada tanggalnya yang ya. udah bener. Udah inget ya untuk sahabat Sonora yang mau bertanya, silakan
tambahin juga untuk tanggal, bulan, tahun, sama jam lahirnya. Ini nih, ini paling penting ini untuk Mas Kang biar bisa ngitung-ngitung seperti itu ya. Udah Ya, siap belum Mas Kang laptopnya? ready set go ini. Ready set go. Yang pertama coba Mas Maki, mana pertanyaannya? Oke, dari Dewi Ayuswari Mas Kang. Selamat sore, ini untuk Mbak Oke. Sesa dan juga Mas Kang. Mau bertanya, lahirnya ini di tanggal 12 Juli 1988. Jamnya ada untuk Mbak Dewi. Jam 8 pagi Mas Kang. 8 pagi. Oke, yang ingin ditanyakan apa nih? Yang mau ditanyain unsur yang dominan itu apa? Kemudian warna baju. Wah, ini paket lengkap nih Mas Kang. Karakternya seperti apa? Kemudian nanya juga ini, apakah saya bisa untuk berwirausaha? Sama pertanyaan terakhir, kesehatan Mas Kang. Oke. Komplit ya? Mbak Dewi bisa pasti untuk usaha sendiri ya, karena kemampuannya itu sangat memadai, terutama dalam hal kerapian, tanggung jawab, ketepatan waktu itu pasti luar biasa ya. Itu jadi ciri khasnya Mbak Dewi. Maunya segala macam itu tertata, rapi, organized. Oh, oke. Malah bisa dibilang OCD ya. Oh, ya, jadi Nggak harus bisa, tertata, harus rapi semua ya Mas Kang ya? betul, semuanya harus sesuai ya, tertata rapi. Nah, kalau negatifnya apa dampak dari yang disiplinnya terlalu besar itu dia bisa tidak bisa terlalu adaptasi sama hal baru. Oh, oke. Ya, jadi misalnya sudah ada rutinitas yang Mbak Dewi harus jalankan. Tiba-tiba ada sesuatu yang di luar jadwal. Nah, itu dia bisa buat Mbak Dewi stres. Oh alah, jadi harus sesuai ritmenya harus sama ya Mas Kang ya? Ritmenya harus sesuai dan harus in control buat Mbak Dewi. Kalau kontrolnya di orang lain, wah dia pasti bisa cemas, mungkin bisa sampai ke anxiety. Oh, oke. Pengaruhnya cukup besar juga ya ternyata Mas Kang ya? Cukup besar ya, karena selain tanahnya yang kuat, Mbak Dewi juga sebagai pengusaha itu leadershipnya bagus sekali. Oke. Ini Makanya unsur tanah kalau berarti kuat ya Mas Kang ya? Unsur tanah unsur yang paling dominan. tanahnya kuat, betul, dominannya unsur tanah. Tapi selain itu pun ada lagi elemen yang kuat, yaitu leadershipnya. Kalau leadershipnya apa Mbak Sesa? Elemennya. Unsurnya ada di kayu ya. Jadi Kayu. kalau Nah, kayunya bener. kuat, iya itu tadi saya udah jawab. Ya jadi tanahnya kuat, kayunya juga kuat ya. Jadi pasti leadershipnya itu maunya in control ya, maunya steady, tidak ada banyak perubahan. Oh, oke, baik. Itu untuk unsur yang dominan seperti itu. Kalau kesehatan nih Mas Kang, tadi ditanya juga Mas Kang. Ya, kesehatan. Kesehatan pas banget kita lagi bahas logam. Jadi tolong jaga paru-paru ya, organ untuk pernafasan, tulang, syaraf. Itu yang harus diperhatikan untuk kesehatan Mbak Dewi. Warna baju Mas Kang belum kejawab nih tadi. Warna baju. Wah, ini kita boleh sekalian jualan baju apa? Jangan-jangan di sini. Baju merchandise Sonora ada gak nih yang warna-warni ini? Waduh, kenapa Mas Kang? Banyak ya pilihan warnanya ya Mas Kang ya? Ya karena ini untuk Mbak Dewi tolong pakai baju warna putih ya. Warna putih sesering mungkin, lalu warna kuning, coklat dikurangin, warna terang dikurangin. Kalau sedang istirahat, tolong pakai baju warna gelap, hitam, biru, abu-abu. Ah, oke. Banyak yang harus diperhatikan warnanya Mas Kang ya. Saya bahkan udah lupa. Ada lagi Mas Kang mungkin? Ada lagi nggak pertanyaannya yang Nggak ada, mungkin saya cuman miss? itu sih pertanyaannya. Pertanyaannya sih Oke, tadi sip. cuman itu dong udah kejawab kok Mas Kang. Ini untuk Oh iya, iya Mbak kenapa Dewi, Mas Kang? jangan mulai tahun ini Mbak Dewi ya. Wirausahanya ya? Iya, mulai tahun depan aja.
Oke, jangan mulai tahun ini untuk Mbak Dewi ya, mulainya tahun depan kata Mas Kang. Ini untuk Mbak Dewi juga tadi mungkin warna bajunya cukup banyak gitu kan. Nanti kalau misalnya lupa belum sempat nyatet apa aja ini kata Mas Kang, tenang aja ya. Karena nanti untuk live talk-nya ini juga akan di-save di Instagram Sonora, jadi Anda bisa nonton berulang kali bagian Anda. Mana nih tadi yang miss kata-katanya Mas Kang Betul. bisa dicatat lagi seperti itu. Kita lanjut lagi Mas Kang. Ayo, ada siapa lagi Ayo, nih? ada lagi Ibu Yesi Purnama. Bu Yesi. Untuk Lahirnya anaknya Mas, atau dengan Ibu Yesi sendiri? untuk Ibu Yesi kayaknya, soalnya tahun Oke. 84 Mas Kang. Oke, siap. Lahirnya 16 Februari 1984. Oke. Jam lahirnya jam 00.35 Mas Kang, 12 malam, 12:35. Oke. Mm-mm. Yang ingin ditanyakan oleh Bu Yesi? Unsur logam saya kurang nggak nih Mas Kang? Kemudian pekerjaan yang cocok di bidang apa ini? Nah, Bukan kurang lagi. kenapa Mas Kang? Tidak ada, ya hampir Oh, bisa dikatakan tidak ada, kurang sekali. nah itu gimana ngakalinya Mas Kang? Kalau sampai kurang sekali kata Mas Kang, ini gimana? Apa harus dilakukan oleh Ibu Yesi ini tadi? Iya, balik lagi kan kalau hitungan pribadi itu dikondisikan selalu terbaik di rumah. Ya, mungkin kita bisa bantu dengan feng shui warna, cuman itu pasti perlahan-lahan. Yang paling cepat memang yang terbaik adalah di rumah. Oke. Ya, jadi penataan kamar tidurnya, penataan ruang tamunya itu semua kita atur supaya logamnya bisa meningkat. Mm-mm, mm. Ya, dan harus juga diperhatikan anggota keluarga yang lain. Mm. Jangan sampai kita naikin logamnya, ternyata anaknya itu logamnya udah kelebihan. Oh, jadi nambah lagi dong si anak. Betul. Ya, Oh, jadi oke. di situ seninya. Jadi Bu Yesinya mungkin logamnya naik, anaknya juga jangan-jangan naik juga gitu kan, bahaya. Benar, benar, benar. Heeh. Ah, oke. Baik, berarti untuk unsur logamnya ini kurang banget ya, Mas Kang ya? Iya, kurang banget. Jadi lebih banyak nggak enak hati sama orang lain ya. Kalau orang lain berbuat jahat terhadap kita, mungkin kita bisa marah sesaat, tapi saat dia udah minta maaf, Bu Yesi pasti bisa maafkan saat itu juga. Ah, mulia sekali. Ampun, baik sekali. Kemudian Mas Kang, itu tadi kalau untuk unsur logamnya ditanya ada apa enggak. Nah, kalau untuk usahanya, ini cocok apa berarti Mas Kang? Usaha. Gedenya di mana sih Mas Kang unsur Ibu Yesi ini? Bu Yesi paling cocok dominan di unsur air. Mungkin Oke. Mbak Sesa mau nambahin dikit usaha airnya apa aja tuh Enggak contohnya. Mas Kang. Aduh, kayak ujian nasional ya, asal ditanya aja. Ya, jadi unsur air kan yang cair aja. Kalau mau Cair. cari yang mudah, ya, yang cair seperti minyak-minyak, minuman, jus. Ya, kalau yang lebih rumit mungkin ke plastik kimia, lalu ke mana lagi Plastik ya? kimia itu masuk unsur air juga ya Mas Kang ya? Betul. Yang cair-cair gitu juga ya? Ah, oke. Ya, lalu ada seni tari, seni nyanyi, seni acting, banyak deh. Banyak bisa dieksplor pastinya untuk Ibu Banyak. Yesi ya. Ada lagi Iya. Mas Kang, mungkin ini karena unsur logamnya kurang, mungkin ada pesan apa, statement apa dari Mas Kang mungkin yang kayak apa nih harus dilakukan oleh Bu Yesi? Pertama, jangan harus jaga kesehatan ya, yang pasti jangan angkat berat, lalu juga ke tempat dingin atau cuaca dingin itu harus pakai outfit yang tepat, lalu jaga kesehatan jantungnya, nggak boleh begadang ya, karena selain logamnya apinya juga kurang. Tapi nggak lebih parah logamnya ya, jadi lebih parah kesehatan tulang ya, jadi harus banyak konsumsi kalsium, banyak stretching, sama pakai baju warna putih supaya mulai sekarang ambisinya itu bisa lebih bulat. Kalau sekarang mungkin ada target-target tapi banyakkan Wacana. tidak kena targetnya, iya. Banyakan
ya mimpi aja gitu, tidak direalisasikan. Oke, baik. Udah cukup ya, Mas Kang ya untuk Ibu Yesi ya? Iya, ada lagi yang pertanyaan belum terjawab untuk Bu Yesinya? Udah, udah semua Aman, dari Ibu Yesi. Aman. Kita aman. lanjut yang lain ya, Mas Oke, Kang. oke. Ada dari akun Instagram @sd John Mars ya, Mas Kang. Ini untuk tanggal lahirnya 3 Maret. Ini pria ya? Benar. 3 Maret. Tahun 1999. Jamnya ada gak? Ada dong, Mas Kang. Jam 11:52 malam. 11:52 malam. Ini mau bertanya. Dengan Bapak kalau siapa? Ini akun nama akunnya sih Mas Kang nggak ada ngasih nama sih. John Mars sih tulisannya itu nama Ya udah akunnya. panggil Mas John ya. Oke. Nanya ini Mas Kang, jadi dosen cocok nggak nih? Cocok. 100% apa gimana Mas Kang? Jawabnya singkat padat. Cocok jadi dosen. Cocok jadi dosen. Tapi lebih ini cocok lagi cewek, Mas Kang, jadi ya? Iya gimana? Cewek. Kita salah. Cewek ternyata Mas Kang. Oh, Mbak. oke. Mbak ya. Sebentar saya ganti dulu hitungannya. Coba dihitung lagi Mas Kang. Ini ternyata sahabat Sonora, jadi selain ada ngasih tanggal, bulan, tahun sama jam lahir, juga dikasih ini ya, dikasih apa namanya, jenis kelaminnya. Jenis Gitu. Karena beda kelamin. kalau dari hitung-hitungannya. Ini untuk anaknya Mas Kang, untuk anaknya Ibu John Mars tadi kalau nggak salah nama akun Instagramnya. Jadi gimana nih Mas Kang? Oke, jadi kalau jadi dosen cocok ya, karena untuk dosen itu adalah masuk di unsur tanah dan air ya, jadi di bidang jasa. Tapi kalau setelah jadi dosen mungkin bisa buat sekolahnya juga atau universitasnya juga atau kursusnya ya. Oh, oke. Itu bisa juga Mas, cocok juga di situ. Bisa karena kelihatannya passionnya itu di mengajar. Oke. Jadi apapun itu bisa dijadikan jasa ya. Jasa pendidikan juga termasuk. Oke, berarti ini udah sesuai sama passion ya Mas Kang ya. Udah bener banget ini ya jadi dosen, mau bikin sekalian untuk tempat sekolahnya atau kursusnya juga udah oke banget ya Mas Kang ya. Boleh. Oke, baik. Udah approval dari Mas Kang ini untuk anak dari Ibu yang John Mars tadi ya. Ada lagi Mas Kang mungkin mau disampaikan? Nggak ada? Paling semangatnya ya, jangan angin-anginan. Oke. Tapi passionnya udah jelas ya, jadi seharusnya udah aman-aman aja ini Mas Kang. Amin deh, mudah-mudahan ya. Jangan Doakan sampai yang terbaik. berubah lagi ya, karena saya lihat di sini bisa gonta-ganti keputusan dalam sekejap ya, itu kelemahannya memang. Oke. Baik, ini mungkin support dari orang tua juga dibutuhkan ya Mas Kang ya? Pasti, karena orang tua itu bagian inner circle kita ya. Jadi itu termasuk feng shui juga, lingkungan terdekat. Oh, hitungan feng shui juga. Oke, baik, ini jadi catatan juga ini untuk orang tuanya ya. Kita lanjut lagi Mas Kang. Oke, boleh. Lanjut lagi. Ini agak nggak dibilang terakhir juga sih, tapi coba ya. Ada yang bertanya Mas Kang, mohon maaf nih kalau penyebutannya salah. Ini wanita namanya Lim Miao Keng. Bener nggak Mas Kang? Oke. Hampir. Ya oke lah, bener. Diucapin lagi coba Mbak Sesa. Seret-seret Mas Kang. Lim Miao Keng. Bener nggak? Oke, Mas Lim Kang Miao Keng sengaja ya. ya? Mas Kang sengaja ya? Oh enggak dong, kita nggak boleh. Nggak boleh bercanda sama nama orang kan. Iya kan? Untuk tanggal lahirnya nih, ada tanggal lahir Imleknya ini Mas Kang, udah tahu nih. Boleh. Di tanggal 21, 21. 8, ini iya, tanggal 21 bener ya Maki ya? Oh, pokoknya gini Mas Kang, tulisannya 8/21/2518. Nah, hitungannya gimana tuh Mas Kang?
Yang mana bulan, yang mana? 21 bulan 8. Oh, tahun 2518 ya, itu berarti tahunnya ya Mas Kang ya? 2518 ya. 18, heeh. Oke, sebentar saya convert dulu. Oke. Ini jadi belajar juga saya untuk tanggalan Imlek Mas Kang. Karena baru ketemu Berarti ini gitu kan. internasionalnya itu tanggal 24 bulan 9. Heeh. Ini di sini udah tahu sih kuda api gitu. 1967 kita coba. Di sini kambing api. Ayo, mana yang benar? Nah, di sini dibuat kuda api Mas Kang. Kalau Gitu. 2518 itu Heeh. ya masuknya di kambing. Masih masuk kambing ya Mas Kang ya? Iya. Oh, Jamnya ada? ya berarti jam 6:10 pagi Mas Kang. Oke, yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan jenis usaha, kemudian Jenis kesehatan, usaha. Oke. kesehatan sama handicapnya Mas Kang. Yang paling dominan itu di unsur kayu. Unsur kayu. Ya, ini yang harusnya dijalankan unsur kayunya. Yang penting jangan di restoran atau di elektronik. Itu agak susah. Oke. Ya, kalau dari Kemudian? handicap kesehatan dan karakter itu nggak ada yang terlalu menonjol. Yang harus diperhatikan adalah di ginjalnya dan di pencernaannya. Oh, ginjal sama pencernaan untuk kesehatan ya Mas Kang ya? Betul. Ini harus Ya, harus tapi diperhatikan yang ya. lebih harus diperhatikan adalah ginjalnya ya. Kemudian Mas Kang ada lagi? Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah itu aja sih Mas Kang tadi. Itu Kayaknya udah kejawab aja, semua oke. nih. Sip. Oke. Terakhir Mas Kang boleh? Boleh, ayo. Boleh. Dari Jenny Winata. Oke. Selamat sore Mas Kang. Saya lahir di tanggal 19 bulan 6 tahun 1986. Yo, Kemudian, macan. nah, jam Jamnya? lahirnya 9:15 pagi Mas Kang. Oke. Yang ingin Ini- ditanyakan oleh Mbak Jenny? Nah, apakah cocok ini menjadi agen properti? Karena ada temen yang ngajakin Mas Kang. Atau lebih cocok usaha di bidang apakah nih kalau memang nggak cocok di properti Mas Kang? Oke. Jadi kalau untuk berbisnis properti, ini untuk Mbak Jenny ternyata sangat tidak cocok. Mhm. Ya, jadi Oke. kalau bisa hindarin. Oke, baik. Terus apa Ya, lagi Mas yang Kang? cocok itu Berarti- ada dua. Mhm. Satu di unsur kayu dominan, satu lagi di unsur logam dominan. Jadi ada dua, kayu dan logam. Kayu dan logam ya. Betul. Oke, itu untuk Mbak Jenny tadi. Ada lagi mungkin Mas Kang? Tapi maksudnya masih banyak banyak karir lain yang bisa dieksplor juga kan ini oleh Mbak Jenny? Banyak banget. Unsur kayu aja hampir nggak kehitung bisnisnya ya dari hasil perhutanan, hasil perkebunan itu semua adalah unsur kayu. Oke, Jadi berarti jualan beras, sembako itu kayu semua. karena hasil bumi masih ya Mas Kang ya, kebun ya. Betul. Oke, lanjut Mas Kang. Itu berarti udah selesai ya untuk Mbak Jenny, ada lagi? Biar saya langsung terakhir satu lagi. Pokoknya jangan mulai tahun depan ya, mulai tahun ini juga. Oh, mulainya harus tahun ini ya. Iya. Oke, baik. Terakhir Mas Kang ya, ini sebelum kita udahan ini live Instagram sore hari ini. Ada dari akun Instagram IG_Krisi. Ini mau untuk jam lahirnya Mas Kang, tanggal lahirnya 25 Februari
Tahunnya Tahun 90. Syokuda logam, jamnya. Benar. Jam lahirnya jam 3 pagi, Mas Kang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan arah rumah kemana. Tapi kan karena kita, Mas Kang kan terlalu ribet ya untuk hitung-hitungan rumah ya. Jadi saya untuk bantu teruskan pertanyaan yang satunya lagi aja, Mas Kang ya. Apakah unsur logam terlalu kuat, Mas Kang? Tahu aja dia. Emang kuat banget ya, Mas Kang ya? Iya, bisa dibilang hampir 2 kali lipat normal. Wah, gede Ya. banget dong itu. Terus gimana tuh Jadi minimalisirnya, Mas Kang? drive-nya untuk mencapai cita-citanya dan penentuan pilihan targetnya pun jelas ya, dari kecil pun udah tahu saya mau jadi apa gitu cita-citanya. Kan banyak anak kecil kalau ditanya cita-citanya kamu apa, banyak kan yang nggak bisa jawab. Nah kalau ini bisa jawab gitu Oke, ya, baik. cita-citanya udah terbentuk dari kecil. Ini berarti kita omongin tadi di awal nggak sih, Mas Kang, kalau misalnya terlalu gede logamnya, cita-citanya juga ini banget, gede banget, tapi rasa passionnya untuk mencapainya itu ya, untuk unsur apinya gimana, Mas Kang? Wih deh, keren ya sih omongannya. Udah mencukupi nih ya, jadi udah agak balance api dan logam ya, hanya saja kedisiplinannya kurang. Jadi banyak sekali ambil jalan pintas dalam mencapai targetnya. Ya, yang harusnya step by step bisa ambil jalan pintas. Tapi dengan ngambil jalan pintas itu apa atau nggak apa-apa, Mas Kang? Ya, nggak baik dong kalau tidak sesuai. Tidak sesuai peraturan, nanti kalau ada kena masalah, iya itu pasti awal dari ketidakdisiplinan itu, tidak mengikuti aturan. Ini disiplinnya tadi yang kurang kata Mas Kang ya? Iya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan untuk Krisi, Mas Kang? Karena ini gede banget kata Mas Kang tadi unsur logamnya. Iya. Ya, jadi tolong mulai dari sekarang hindarin baju putih, tolong baju merahnya sering dipakai, warna merah, warna kuning, warna coklat. Waduh, banyak ya. Ya, Semoga udah dicatat sama Mbak Krisi. Bentar lagi tanggal 25, Mas Kang. Udah mau gajian bisa beli baju banyak ini. Oke. Mas Kang, ini udah semua pertanyaannya Udah ya. semua ya? Udah semua, nih nggak ada utang kita hari ini, aman. Mantap, berkat bantuan juga di samping. Mas Maki, ada dong Mas Maki. Ini tadi juga ada sahabat Sonora yang ikut komentar, terima kasih Mas Maki. Luar biasa emang Mas Maki, ini kayaknya harus kita hire tiap minggu deh Mas Kang. Harus biar semua pertanyaan sahabat Sonora ini kejawab semua gitu. Jadi kita nggak ada utang lagi setiap minggunya Mas Kang. Minggu ya, depan, tapi tetap kita usahain ya kejawab semua ya. Nah itu dia. Minggu depan kita bahas apa nih Mas Kang? Unsur terakhir yang kita belum bahas ada unsur air. Iya. Oke, berarti minggu depan kita bahas unsur air ya. Untuk kita kulik lebih dalam sifatnya seperti apa, kesehatannya seperti apa gitu Mas Kang ya. Mas Kang, terima kasih udah jawabin semua pertanyaan sahabat Sonora di sore hari ini. Ketemu lagi di minggu depan. Sehat-sehat Mas Kang. Selamat sore.